ini kan dari ceritanya Mas Tega gitu ya. Sementara kalau kita sendiri, saya gitu Mas, untuk mengolah cerita sendiri itu kadang tuh masih kayak kebingungan gitu bagaimana menjabarkannya gitu. Apalagi ceritanya orang lain yang kita jabarkan seperti itu. Nah tadi kan kalau Mas bilang perlu ada kayak pemanggilan gitu kan untuk menuliskan apa yang telah ada di grup WhatsApp itu mungkin yang dijabarkan gitu. Nah bagaimana Mas untuk mengonsepnya dari cerita-cerita yang ada di grup itu dan juga tambahan-tambahan dari Mas Ega gitu menjadi sebuah narasi yang bisa diterima sama pembaca seperti itu Mas. Terima kasih. Ya. When the web ada secara audience, menit. Ini, sorry. Gini gini. Jadi satu hal, saya jadi jangan bayangkan bahwa saya nulis dengan menghayati gitu, nulis salinem kayak tadi maksudnya kesurupan gitu. Enggak. Jadi saya menulis dengan logis, dalam arti bahwa saya rasional gitu ya. Nanti saya rasional, saya bukan ngomong saya gini. Saya memisahkan diri dari naskah. Jadi saya menulis, jadi jangan bayangkan sekali lagi saya menulis kayak seniman kesurupan gitu. Enggak, saya nulis novel sama seperti saya nulis makalah, enggak jauh beda. Jadi saya kayak bikin laporan sebenarnya ya. Sebenarnya kayak gitu. Jadi buat saya udah kalimatnya kayak gitu, emang seharusnya begitu gitu. Jadi saya baru akan emosional ketika saya riset. Jadi saya akan mengerahkan semua emosi saya ketika saya riset. Tapi pas nulis saya sama sekali clear ketika saya nulis. Jadi nggak ada tuh nangis-nangis. Misalnya di sini ada adegan sedih gitu terus mau tuh nangis. Saya pas nulis enggak gitu. Saya sama sekali tidak menangis, enggak ngerasain apa-apa sama tulisan itu gitu ketika saya nulis. Ya, itu saya baru ingat. Drama itu ketika pembacanya yang menangis bukan penulisnya gitu. Jadi kalau penulis yang menangis biasanya dramanya gagal. Kenapa gitu biasanya ya. Jadi sekali lagi penulis harus tetap berdiri. Jadi saya memisahkan diri dari cerita gitu. Saya memisahkan diri dari cerita segala macam. Tadi pertanyaannya apa sih, saya lupa ngoceh-ngoceh. Iya, cara mengumpulkannya ada itu tadi. Satu being logical, kemudian yang pertama adalah apa ya? Kreativitas sih ya. Kreativitas itu susah dijelaskan tuh. Ya bagaimana akhirnya dia menjadi seperti itu ya. Kalau saya sih ya, ketika saya bilang saya nulis rahasia Salinem, salah satu yang dia harus sederhana, sebenarnya gitu. Jadi harus sederhana. Jadi dia tidak boleh rumit. Ada yang udah baca Rencana Besar belum, terbitan Petang juga? Udah baca ya? Sudah baca ya. Rencana Besar itu sebenarnya adalah kerangkanya, formatnya Salinem aslinya. Jadi Rencana Besar. Jadi kalau beli yang ini jangan lupa beli Rencana Besar. Kalian akan melihat kalau dua novel ini adalah saudara. Dia ditulis. Jadi saya nulis dua novel ini sekaligus barengan. Apa namanya? Itu versi rumitnya. Jadi kalau kan sama-sama bolak-balik kejadiannya, sama-sama bolak-balik, tapi Salinem dia distruktur dalam bab kan. Kalau di situ kan bisa habis kalimat pindah kalimat ini langsung udah pindah, bisa pindah waktu semaunya gitu di Rencana Besar. Awalnya rahasia Salinem akan begitu, tapi saya pikir bahwa enggak. Kenapa? Karena karakternya Mbah Nem ini sederhana. Jadi ketika saya merencanakan, satu hal adalah saya memahami dulu setelah saya nyusun semua kejadian kan. Jadi saya nulisnya dalam 2 tahap. Satu, saya buat plot kronologis. Satu, di situs kejadian saya urut tuh dari awal sampai akhir semuanya. Baru saya buat plot naratif. Plot naratif adalah apa yang kemudian muncul di dalam novel. Jadi apa namanya, kalau di dalam teori namanya suzet sama fabula. Kalau di dalam teori ya. Udah saya tulis, baru saya tahu apa yang dibutuhkan oleh cerita gitu, sesederhana itu. Tapi sekali lagi bukan karena cerita orang ya, lagi-lagi karena saya menganggap cerita cuma cerita gitu. Jadi bukan sesuatu yang saya gimana ya, saya ngebuat cerita itu sama kayak orang bikin keramik gitu loh, atau orang bikin atau masak. Misalnya gini, bikin apa, misal bikin pasta gitu ya. Buat saya, kita buat masakan dari tepung ya, tepung terigu ya. Buat saya nggak logis saya membuat pasta sambil dalam karung terigu gitu. Sayanya masuk ke dalam karung terigu, bener ya? Bener kan? Saya harus ada di luar karung terigu untuk bisa bikin pasta, bener ya? Jadi saya harus punya jarak yang cukup sehat antara, saya tidak boleh nyemplung ke dalam cerita.
saya tidak boleh nangis, bukan nggak boleh nangis sih. Jadi gini, saya begitu orang ada yang suka ngetik terus tiba-tiba dia terharu gitu. Terus dia nulis, enggak, saya begitu saya tahu bahwa saya being emosional, saya berhenti. Saya nggak boleh nulis dalam keadaan emosional, saya harus clear ini apa gitu. Itu yang maka, dan itu yang mungkin akhirnya jadi saya bisa ngeliat cerita Mas Ega meskipun itu tidak punya hubungan sama saya gitu ya. Ya karena saya memperlakukan itu sama kayak benda gitu, sama kayak ngeliat ini gitu. Dimana nilai emosional saya ketika saya riset tadi gitu. Di situ saya pernah mencoba being human gitu, mencoba duduk di kacamata. Jadi bukan, saya tidak duduk di kacamata Salinem ketika saya nulis, enggak, saya menjadi Wisnu ketika saya nulis gitu. Tapi ketika saya riset, ketika itu saya ada satu kejadian Billy Aca waktu itu cerita-cerita tentang Salinem. Jadi ada satu surat gitu, suratnya Kartina kepada saudaranya. Jadi salah satu yang nggak ketulis di buku adalah Raden Ayu Kartinah ini, Raden Nganten Kartinah ini bangsawan itu suka jodoh sama Raden Sukarto ini, suka jodoh-jodohin orang. Jadi mereka ini apa namanya, masih inget nggak mak comblangan orang gitu, hobinya tuh kayak gitu, mereka sering kayak gitu. Nah itu saya ngeliat tulisannya Kartinah dan tiba-tiba saya nangis waktu itu, kejar gitu. Maksudnya saya tidak terbayang bahwa tokoh yang saya ada. Nah itu loh, jadi ada bagian-bagian yang saya gimana kita ngatur emosi kita sih gitu. Jadi satu adalah itu tadi, kalau ditanya apa yang paling penting ketika kita mau jadi penulis fiksi adalah kemampuan berpikir rasional. Jadi bukan untuk lebur dalam cerita ya, justru kemampuan berpikir rasional. Selama kita tidak mampu berpikir rasional, kita nggak akan mampu membangun cerita yang kokoh. Jadi buat saya selain baca buku, saya malah jarang baca buku fiksi sebenarnya. Saya lebih banyak baca buku non fiksi. Jadi ya sempatan untuk baca kayak buku logika.